Bagawan Narendra. Sebagai pengurus dana pemuda Ansor, saya berjanji. Halo sahabat-sahabat, para kader, aktivis, penggerak, maupun pengurus GP Ansor dimanapun berada, dan di semua tingkatan, mulai dari tingkatan pimpinan ranting, pimpinan anak cabang, pimpinan cabang, dan seterusnya. Di sini saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi atau bisa kita sebut sebagai sistem informasi manajemen organisasi yang saya beri nama Ansor Apps. Untuk itu, simak video ini sampai selesai. Baiklah, saya akan menceritakan sebab musabab dari berbagai sudut pandang kenapa Ansor Apps ini saya buat. Pertama, seringkali kita kesulitan dalam mengelola organisasi. GP Ansor merupakan organisasi massa yang sangat besar, yang anggotanya tersebar hingga desa-desa di penjuru Nusantara. Bahkan tidak sedikit pimpinan cabang istimewa yang berada di luar negeri. Sebuah fakta bahwa organisasi ini bergerak di bidang sosial dan non-profit tidak lantas menjadi alasan GP Ansor dikelola dengan asal-asalan tanpa manajemen yang jelas. Apabila dikelola dan digerakkan dengan baik, saya kira GP Ansor akan semakin jelas peranannya seperti dalam bidang dakwah, pendidikan dan kaderisasi, sosial dan kemanusiaan, bela negara dan kepatriotan, dan lain sebagainya. Prinsip dan aktivitas manajemen yang seharusnya diterapkan ialah 1. Perencanaan. Dalam hal perencanaan, mafhum bagi kita ada rapat kerja di awal-awal masa kepengurusan. Namun seringkali perencanaan ini tidak tertulis, bahkan hasil dari rapat kerja tidak pernah ditindaklanjuti dengan program-program kerja yang telah ditentukan, atau bahkan kegiatan atau program yang dilaksanakan tidak pernah direncanakan dengan baik. Dan hal seperti ini harus kita ubah, sehingga apa yang dilakukan harus direncanakan, apa yang direncanakan harus dilakukan. Karena gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Dan sebagai pengurus, tentu kita tidak ingin gagal, kan? Dua, pelaksanaan program atau kegiatan. Sering kita jumpai dalam menjalankan kegiatan organisasi, kita tidak pernah mencatat kegiatan itu, kapan dilakukan, bagaimana kegiatan itu dilaksanakan, dan apa hasilnya. Kita tidak pernah mendokumentasikannya, dan ini salah besar. 3. Pelaporan dan evaluasi. Tidak jarang kita mengalami kesulitan dalam menyusun laporan ataupun pertanggungjawaban organisasi di akhir periode. Laporan itu berupa laporan keuangan, catatan aset, data anggota, catatan kegiatan, notulensi rapat, dan lain sebagainya.
Sehingga untuk mengevaluasi sejauh mana progres organisasi selama periode tertentu sulit untuk dilakukan, apalagi sampai menindaklanjuti hasil evaluasi itu. Sama sekali kesulitan. Hal ini berimplikasi pada organisasi tidak lekas berkembang, jalan di tempat, atau bahkan mengalami kemunduran. Alasan kedua kenapa Ansor Apps ini dibuat adalah rumitnya akreditasi organisasi. GP Ansor merupakan organisasi yang menerapkan standar yang cukup tinggi terhadap prosedur operasional organisasi. Di antaranya yaitu dengan akreditasi. Secara berkala, gerakan organisasi ini akan dinilai dengan menunjukkan arsip dan dokumen-dokumen organisasi. Namun ini menjadi permasalahan tersendiri bagi organisasi. Tidak sedikit pimpinan ranting, bahkan pimpinan anak cabang tidak bisa memenuhi standar ini, sehingga akhirnya banyak yang tidak terakreditasi atau hanya mendapatkan nilai cukup saja. Dan ini merupakan persoalan yang cukup mendasar. Alasan ketiga adalah potensi organisasi sulit terpetakan. GP Ansor mempunyai jutaan kader yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Namun hari ini kita tidak tahu secara pasti berapa jumlahnya. Lebih jauh lagi, jika dilakukan penelusuran yang lebih terperinci, semisal dengan pertanyaan, berapa banyak lulusan pesantrennya? Berapa yang berpendidikan S1? Di mana saja peta sebaran anggota-anggota itu? Berapa yang berprofesi sebagai petani? Berapa jumlah kader yang sudah mengikuti jenjang kaderisasi tertentu? Dan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Tentu kita sangat kesulitan. Padahal pemetaan seperti ini sangat penting bagi organisasi massa seperti GP Ansor. Alasan keempat adalah mewujudkan gerakan yang dalam tanda kutip by design. Seperti tadi saya sampaikan di awal, bahwa kita seringkali tidak matang dalam proses perencanaan. Maka bisa kita katakan gerakan kita lebih banyak by accident, bukan by design. Gerakan yang masif yang dilakukan organisasi yang besar haruslah by design, haruslah terencana, terjadwal, terukur, sehingga visi, misi, dan target gerakan bisa tercapai dengan baik. Alasan kelima yaitu menjawab tantangan zaman, revolusi industri 4.0. Hari ini banyak para pakar, para tokoh, bahkan orang yang awam sekalipun cukup fasih berbicara tentang revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan sebuah lompatan besar di sektor industri, di mana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya guna mencapai efisiensi yang setinggi-tingginya, sehingga menghasilkan model bisnis baru yang berbasis digital. Di sini dikenal istilah-istilah yang masih cukup asing bagi kita, seperti Internet of Things, Cyber Security, Big Data, Artificial Intelligence, Cloud Computing, dan lain sebagainya. Jika tidak cepat diadaptasi,
Saya kira kita sebagai kader Nahdlatul Ulama akan gagap dalam menghadapi perkembangan zaman. Jika beberapa hal yang saya paparkan tadi bisa disikapi dalam konteks organisasi, kemudian bisa kita internalisasi dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu pribadi masing-masing hingga secara kolektif jamiah organisasi, maka akan sangat luar biasa. Oleh karena itu, dari berbagai permasalahan organisasi dan sudut pandang di atas, perlu kiranya dibuat Ansor Apps. Selanjutnya akan saya perkenalkan seperti apa Ansor Apps yang saya buat. Aplikasi ini bisa diinstal di laptop atau di semua personal komputer yang memenuhi spesifikasi. Aplikasi ini bisa juga berjalan dengan cara online karena memang berbasis web. Sistem ini dibuat untuk menangani 1. Pendataan anggota, pendataan pimpinan ranting, pimpinan anak cabang maupun pimpinan cabang. 2. Perencanaan dan penjadwalan program kerja. 3. Pencatatan pelaksanaan kegiatan. 4. Pencatatan surat menyurat. 5. Pendataan inventaris organisasi. 6. Penanganan keuangan organisasi. 7. Pencatatan notulensi rapat. Untuk mengukur sejauh mana pencapaian dan kinerja organisasi, aplikasi ini dilengkapi statistik. Dengan demikian, diharapkan mempermudah pihak-pihak terkait dalam menentukan kebijakan organisasi. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan menu upload dokumen sehingga memungkinkan user mengupload berbagai materi yang diperlukan dalam menjalankan organisasi seperti PDPRT atau PO, materi-materi kaderisasi, dan dokumen-dokumen yang lain. Demikian video tentang latar belakang sebab musabab Ansor Apps dibuat dan sedikit pengenalan tentang Ansor Apps. Untuk lebih detail dan lengkap, sahabat-sahabat bisa melihat video-video saya yang lain.